Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di Teras Kota edisi kali ini 9 Februari 2024. Dan di perbincangan kita terkait dengan talk show kita bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta, di tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta juga rencana kerja 2024. Silahkan buat sahabat Sonora yang nanti mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 0817 5483200 atau bisa juga melalui telepon kami di 0274 557762, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com atau di radio analog di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu di studio Sonora FM. Di sini sudah ada Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Danang Rudiatmoko. Bapak Danang, selamat siang. Selamat siang sahabat Sonora dan Mbak Aya. Oke, kabar baik ya Bapak ya? Alhamdulillah baik, dan pemirsa Sonora selamat datang, terutama bagi yang lagi liburan ke Yogyakarta. Selamat datang di kota Yogyakarta. Oke, baik. Kemudian di sampingnya sudah ada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Yogyakarta, ada Ibu Yohanasani Widiatsari STMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat. Oke, baik. Gimana Ibu kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik. Ini di tengah-tengah pekerjaan yang lumayan banyak, kita diberikan libur 4 hari biar sedikit cooling down gitu. Nanti hari Senin kita start lagi dengan tugas-tugas kita yang lumayan banyak. Oke, sibuk persiapan pemilu ya Ibu Bapak ya? Kalau Pak Danang mungkin ya. Pak Danang ya, oke. Kalau Pak Beda ini perencanaannya harus sudah selesai. Oke, baik. Baik, sahabat Sonora, kami ingatkan kembali tema kita di hari ini adalah terkait dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta juga rencana kerja 2024 yang nanti akan membersamai sampai dengan pukul 12 siang. Silahkan bagi sahabat Sonora yang mau bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 081754832000. Baik, mungkin saya ke Pak Danang dulu, izin boleh ya Bapak ya? Boleh. Mungkin terkait dengan kita juga diedukasi begitu ya terkait dengan tugas atau mungkin aktivitas dari rekan-rekan atau teman-teman dari DPRD Kota Yogyakarta sendiri itu seperti apa sih gitu? Monggo silahkan. Ya, sebetulnya tugas fungsi DPRD itu hanya 3 yang pokok dasarnya itu. Yang pertama adalah fungsi budgeting atau penganggaran. Yang kedua fungsi legislasi atau buat perundangan di Kota Yogyakarta, tentu saja perda-perda Kota Yogyakarta bersama dengan eksekutif. Yang ketiga itu fungsi pengawasan. Yang ini semuanya nanti akan didistribusi ke masing-masing komisi. Ada 4 komisi sebagai tupoksinya, itu ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Nah, itu masing-masing komisi ini bermitra dengan komisi A ini terkait dengan tata pemerintahan, komisi B ini dengan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, komisi C ini infrastruktur dan perencanaan pembangunan, itu bagiannya Bu Sani nanti bermitra dengan komisi C, dan komisi D ini kesejahteraan masyarakat. Jadi tentang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya di komisi D. Dan ini semua meliputi tugas pokok masing-masing tadi. Dalam fungsi penganggaran, bagaimana tata pemerintahan itu menganggarkan untuk efektivitas, akuntabilitas, pelaksanaan dan penganggarannya. Komisi B, bagaimana peningkatan pendapatan daerah dan daya saing masyarakat dalam bidang perdagangan dan ekonomi, itu di komisi B. Dan di komisi C itu pembangunan meliputi infrastruktur, perencanaan
kegiatan oleh pemerintah kota yang dilakukan oleh Bapeda. Ini nanti digagas di Komisi C dan Komisi D sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pembangunan manusia Kota Yogyakarta, tentang pendidikannya, tentang kualitas kesehatannya, dan peningkatan ketahanan sosialnya. Nah, ini dibahas di situ. Jadi terkait dengan SDM ya Pak ya, kalau di Komisi D? Masyarakatnya. Masyarakatnya. Jadi bagaimana taraf hidup masyarakat, pembangunan manusianya bisa dijaga dan ditingkatkan. Gitu. Oke, baik. Ini kalau mungkin ada sahabat Sonora mungkin yang kalangan Gen Z, milenial dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Mungkin kan kurang terbuka juga terkait dengan tugas-tugas dari DPRD. Sebenarnya tugasnya seperti apa sih, peran pentingnya di masyarakat terutama di Kota Yogyakarta itu seperti apa sih? Mungkin boleh dong Pak sambil cerita-cerita gitu mungkin Pak. Saya kira ini awal yang baik. Jadi di tengah-tengah persiapan pemilu, terutama bagi Gen Z kan yang masih belum paham bagaimana politik di Indonesia dan khususnya di Kota Yogyakarta, ini semua ini berdasarkan pada proses politik yang sedang berlangsung. Jadi tugas DPRD itu tidak hanya seperti yang di TV-TV. Di TV-TV nasional itu kan suasananya kan memanas terus. Nah, terjadi perdebatan yang kadang-kadang boring ya. Nah, bagi Gen Z melihat itu. Tapi sebetulnya peluang itu sangat besar. Dengan 3 fungsi tadi, nah, masyarakat bisa diedukasi bagaimana daerah ini bisa membangun dengan berpegang pada pendapatan asli daerah. Nah, Mbak Sani ini nanti mesti berjibaku merancang bagaimana pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta bisa tetap meningkat tanpa harus meningkatkan pajak kepada masyarakat. Ini kan tantangan. Betul. Bagaimana Gen Z ini bisa terlibat di situ untuk berusaha. Nah, satu-satunya peluang adalah melihat potensi yang ada di Kota Yogyakarta. Apa itu potensinya? Ada wisata, ada UMKM yang ada pariwisata, hubungannya pariwisata dengan UMKM apa? Ini kan perlu peran serta aktif Gen Z untuk menangkap peluang ini. Nah, supaya apa? Ya, wilayahnya di Kota Yogyakarta ini dengan potensi yang seperti ini tanpa ada sumber daya alam, adanya sumber daya manusia. Nah, ini yang perlu diedukasi terus-menerus supaya tidak melenceng, tetapi menghasilkan sesuatu yang itu bisa dipersembahkan bagi kota tercintanya Kota Yogyakarta. Itu saya kira Mbak ya. Oke, baik. Ini kalau untuk dari Gen Z sendiri ya Pak ya, mungkin kan beberapa juga kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ternyata beberapa memang sudah ada yang nyemplung gitu ya, ikut mencalonkan diri dan lain sebagainya. Nih kalau tanggapan dari Pak Danang sendiri seperti apa sih melihat fenomena ini begitu? Ya, tapi ini saya kira masih kurang. Ya perlu tetap diedukasi karena saya masih menemukan teman-teman Gen Z ini masih agak sedikit tidak nyaman gitu deh. Bagi yang sudah aktif di partai politik, saya kira dia juga perlu diasah terus. Nah, ini kan persaingan persaingan terbuka, siapa yang suaranya terbanyak pasti bisa ikut di situ. Nah, ini daya kreatifnya. Nah, kreasinya tidak hanya ngotorin perempatan-perempatan, ini sudut-sudut
kota ini sudah mulai penuh, di mana kita sedang kampanye sampah, tetapi mereka nyampah, kan gitu kan juga. Bagaimana gadget menjadi sarana aktif yang bisa tiap hari berganti model, berganti nuansa. Nah, ini saya kira harusnya mulai bisa dimanfaatkan secara bagus lah, terutama bagi Gen Z ini nggak bisa lepas dari gadget kalau teman-teman Gen Z ini. Betul. Ya. Oke, baik. Ini mungkin kita bergeser dulu ke Ibu Sani, boleh ya Ibu ya? Mungkin terkait dengan, kalau tadi sudah di spill Pak Danang gitu ya, terkait dengan ternyata masuk ke dalam salah satu komisi yang ada di sini gitu ya. Ini terkait dengan tugasnya gitu ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Yogyakarta. Ini seperti apa sih Ibu? Mungkin kita boleh dikasih gambarannya? Mungkin monggo silahkan Bu Sani. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk Bapeda Kota Yogyakarta ini kan kepanjangannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya. Jadi dia tidak lepas dari tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan. Secara ketugasan ini yang tercantum dalam regulasinya itu tugas dari Bapeda adalah membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam Bapeda. Jadi kita ada bidang perencanaan pembangunan daerah, kemudian kita ada bidang yang lebih spesifik ya, perencanaan yang sektor-sektor itu kita ada bidang perencanaan pembangunan manusia, ada perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, kemudian ada juga perencanaan perekonomian, dan selain itu kita juga ada bidang riset inovasi, jadi dia yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan itu juga ada di Bapeda. Ya gambarannya seperti itulah yang dilakukan oleh Bapeda yang menjadi ketugasannya. Kemudian kalau fungsinya kita lebih ke masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini pastinya, dan menemani dengan tema kita adalah terkait dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta juga rencana kerja 2024. Silahkan bagi sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081754832000. Anda juga bisa telepon bersama kami, ngobrol langsung di 0274557762, dan bisa mendengarkan juga melalui streaming di www.jogjastreamer.com dan radio analog di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora, kita juga masih ngobrol bersama dengan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Danang, kemudian ada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Yogyakarta, ada Ibu Sani yang masih menemani sampai dengan pukul 12 siang nanti. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Danang, kemudian Bu Sani juga mungkin terkait dengan tugas-tugasnya dan juga fungsinya gitu. Mungkin saya ke Pak Danang lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Mungkin terkait dengan peran DPRD dalam pembangunan di Kota Yogyakarta ini kan, kalau kita ngobrolin pembangunan Kota Yogyakarta, ada aturan dan lain sebagainya. Kota Yogyakarta ini kan daerah istimewa ya Pak ya, yang mungkin punya aturan khusus yang nggak dimiliki kota-kota lain. Nah, kalau menanggapi hal seperti ini tuh nanti tanggapan dari DPRD itu gimana sih Pak? Maksudnya kayak nanti apakah bikin peraturan baru atau bikin kebijakan baru atau seperti apa? Monggo silakan. Sebetulnya sama saja untuk sebuah kota maupun kabupaten. Cuman yang spesial di Kota Yogyakarta ini adalah ibu kota daerah istimewa Yogyakarta yang tentu saja mendapat peran tambahan. Yang itu peran ini adalah peran pendelegasian dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka menjaga lima ruang strategis yang diamanahkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu wilayah Gumaton, Tugu, Malioboro Kraton, terus wilayah Kota Baru, nah, di mana Sonora ini berada, ini juga sebuah wilayah yang ruang strategisnya daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah ruang Pakualaman. Jadi Kadipaten Pakualaman ini juga menjadi ruang strategisnya daerah istimewa Yogyakarta yang berada di tengah kota. Kemudian Kota Gede yang menjadi juga wilayah Kota Yogyakarta,
yang terakhir adalah ruas jalan ke Kerapia, ke Panggung Kerapia. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk terlibat langsung secara aktif menata wilayah-wilayah itu. Seperti wilayah Kota Baru. Nah, ini sudah mulai disulap. Taman Kota Baru ini kalau malam sahdu kan gitu. Betul. Dan kawasan Kota Baru ini juga menjadi kawasan yang sangat dinamis, banyak outlet kuliner di sini dibuka, yang ini tidak lepas dari pengelolaan tata ruang Kota Yogyakarta yang diselenggarakan dari tentu saja Bapeda dalam perencanaannya. Nah, ini tantangannya itu, makanya Bapeda ini tantangannya saat ini cukup banyak ya, Pak, ya? Untuk menata 5 wilayah ini bagaimana secara simultan bisa mendapatkan porsi. Nah, kalau merencanakan saja mungkin semua orang bisa, tetapi bagaimana merencanakan dan menata porsi anggarannya ini supaya bisa merata dan bisa tumbuh bareng. Betul. Ini tidak lepas dari pengawasan DPRD. Dalam fungsi pengawasannya DPRD juga melakukan pengawasan. Di samping itu, tahun 2024 ini tahun yang spesial. Karena apa? Ada perubahan, nanti anggota DPRD ada kemungkinan sebagian berubah. Karena apa? Ada anggota DPRD yang sekarang ini mencalonkan menjadi calon DPRD untuk provinsi, sehingga pasti meninggalkan DPRD kota. Nah, mungkin diisi oleh orang yang baru, dan ini mungkin nanti dinamikanya akan semakin karena baru kan mesti ada dinamika tersendiri. Di samping itu, kita terbebani oleh rencana pembangunan untuk jangka panjangnya, RPJPD-nya, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Yogyakarta itu kemarin awal tahun sudah dimintakan untuk desain awalnya disahkan oleh DPRD juga. Nah, sehingga ini nanti saat 2025 tahun depan dengan semangat barunya teman-teman DPRD, tentu saja ini menjadi ketugasan kita bersama Bapeda mendesain arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk 20 tahun ke depan. Baik. Jadi ini kerangka pembangunannya sudah mulai dicicil tahun 2024 ini bersama dengan Bapeda. Sehingga Bapeda dalam tahun ini ada 3 sasaran. Satu, menyusun rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025, ditambah dengan kerangka acuan pembangunan jangka panjang RPJPD-nya yang desain awalnya sudah kami terima kemarin dan sudah kita masukkan usulan-usulan dari DPRD. Yang ketiga, ini juga menyusun rancangan awal RPJMD untuk pelaksanaan tahun 25-26 untuk selanjutnya mengikuti RPJMD tadi. Masa mendatangnya ya. Iya, ini jadi Bapeda ini baru sibuk-sibuknya tahun 2024 untuk menyajikan itu. Dan itu semua tersaji, harus tersaji besok awal tahun 2025.
Oke, baik. Oke, baik. Saya mungkin ke Bu Sani dulu, boleh ya Ibu ya. Saya malah penasaran tadi yang disampaikan Pak Danang gitu ya, terkait dengan membuat kerangka kerja jangka panjang atau mungkin tadi RKPD ya Ibu ya di tahun 2024 ini, tapi juga menyusun yang lainnya gitu. Nah, ini kalau untuk menyusun yang untuk tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun yang mungkin akan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ini maksudnya sumbernya dari mana sih Bu? Apakah dilihat dari datanya atau seperti apa? Maksudnya membuat rangkanya itu seperti apa gitu? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi yang sudah disinggung Pak Danang itu kaitannya dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD itu untuk 20 tahun. Nah, RPJPD itu kita sekarang menyusun yang untuk periode 2025 sampai 2045, yang endingnya 2045, yang kalau dari pusat itu arahnya Indonesia Emas. Indonesia Emas. Ya, nanti daerah juga harus mendukung Indonesia Emas, kan nggak mungkin kalau Indonesianya emas tapi daerahnya perak atau perunggu. Indonesianya emas, daerahnya juga harus emas gitu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi untuk 20 tahun, kemudian rencana kita untuk 20 tahun itu di breakdown juga nanti menjadi rencana jangka menengah. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Danang. Jadi untuk rencana 20 tahun itu nanti di penggal-penggal menjadi 5 tahunan. Jadi nanti RPJPD itu menjadi acuan untuk perencanaan 5 tahunan atau RPJMD. Itu nanti ketika ada kepala daerah baru kan beliau menyampaikan visi misi, ya itu nanti di-combine atau dipadukan, disinkronkan dengan perencanaan 5 tahunan yang sudah kita susun itu. Jadi penggal-penggalan dari RPJPD itu. Nah, kemudian nanti RPJMD itu juga akan dilaksanakan per tahun dengan ada target-target tahunannya, diturunkan menjadi RKPD gitu. Jadi mungkin kalau secara secara umum kaitannya antara RPJMD, RPJPD dan RKPD itu seperti itu gitu. Kemudian yang saat ini sedang kita susun ya, RPJPD ini sudah kita mulai prosesnya dari tahun 2023 kemarin. Kita menyusun rancangan awal, kemudian dalam penyusunannya itu juga kita sudah melibatkan stakeholder pembangunan ya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita melibatkan juga dari perangkat daerah di pemerintah kota. Kemudian kita juga waktu itu sempat membuka semacam polling gitu ya untuk masyarakat untuk memberikan masukan mengenai visi RPJPD 20 tahunan nanti kita mau arahnya seperti apa gitu. Itu kemarin sudah sempat kita lakukan juga. Kemudian kita melakukan konsultasi publik gitu ya. Jadi kita mengundang stakeholder pembangunan termasuk juga dari DPRD untuk memberikan masukan kaitannya dengan dokumen RPJPD kita ke depan gitu. Jadi kalau dilihat dari bahan yang kita gunakan dalam menyusun RPJPD itu mungkin ada kita juga melakukan evaluasi terhadap RPJPD kita yang periode sebelumnya yang 2005 sampai 2025. Kita lihat target-target apa yang belum dipenuhi. Nah, itu menjadi PR untuk kita perbaiki dalam perencanaan kita ke depan. Kemudian kita juga melihat dari data-data yang ada gitu ya, selain dari hasil evaluasi. Kemudian juga ada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS itu menjadi amanat juga untuk disusun. Jadi kita melihat dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan itu apa saja yang harus diperhatikan, isu-isunya harus masuk juga dalam RPJPD kita nanti. Itu sudah dilakukan di tahun 2023. Sekarang kita sedang proses untuk konsultasi dengan DIY. Jadi dalam penyusunan perencanaan itu kita tidak berdiri sendiri, kita harus juga untuk sinkron ya. Betul, kita harus sinkron juga dengan perencanaan yang ada di provinsi, di DIY maupun juga di tingkat nasional. Nanti Bappenas juga akan melakukan pendampingan kepada kita untuk memastikan bahwa tadi target-target atau apa yang kita susun itu sesuai dengan target Indonesia emasnya itu tadi. Oke, baik. Ini mudah-mudahan sahabat Sonora tidak pusing ya membayangkannya gitu ya, apalagi yang menjalankan tugasnya luar biasa nih Bu Sani dan juga timnya pastinya. Dan ini juga nanti saya sebenarnya banyak penasaran sih Ibu ya, maksudnya apakah setiap tahun ketika membuat yang dari jangka menengah kan RKPD ya,
yang jangka tahunan RKPD. Jangka tahunan RKPD. Ya. Nah, apakah ini selalu mulus atau pasti ada gagalnya dan nanti akan ada evaluasi atau seperti apa? Nanti kita jawab di sesi berikutnya, boleh ya Ibu ya. Nanti bagi sahabat sonora juga yang mungkin penasaran terkait dengan tugas dari Bapeda dan juga DPRD sendiri, silahkan yang mau bergabung di 0817548320. Ini juga sudah ada 4 yang bergabung. Nanti kita akan bacakan ya Bapak Ibu ya. Saya nanti izin bacakan di sesi selanjutnya. Bagi sahabat sonora yang lain juga masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk bergabung di 0817548320 terkait dengan tema kita di siang hari ini adalah tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta juga rencana kerja 2024. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat sonora masih hadir menemani Anda di siang hari ini edisi 9 Februari 2024 dan pastinya juga kami hadirkan untuk Anda di tema kita, perbincangan kita adalah tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta juga rencana kerja 2024. Kita juga masih ngobrol bersama dengan Ketua DPRD Kota Yogyakarta ada Bapak Danang dan juga Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Yogyakarta Ibu Sani. Baik, kita mungkin menanggapi dulu WhatsApp yang sudah bergabung, boleh ya? Boleh. Bapak Danang dan juga Ibu Sani, saya izin bacakan di sini sudah ada Mas Dewangga di Klitren. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana proses dari DPRD Kota Yogyakarta dalam melakukan fungsi legislasi, pengawasan dan merumuskan anggaran? Terima kasih. Monggo silakan Bapak. Baik, Mas Dewangga dari Klitren, untuk fungsi tadi, fungsi utamanya untuk penganggaran biasanya ini kita serap di akhir tahun. Dalam rangka kita melakukan reses akhir tahun dan reses awal tahun. Jadi reses akhir tahun itu biasanya kita laksanakan di bulan Oktober November dalam rangka persiapan untuk menyerap aspirasi anggaran, penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Kalau misalkan resesnya akhir tahun 2023 kemarin, itu untuk dalam rangka perencanaan anggaran tahun 2025. Sehingga anggaran itu bisa kita masukkan, kita sinkronkan dengan rencana kerjanya eksekutif yang masuk lewat pintu DPRD. Nah, itu masih kita tambahin reses awal tahun. Awal tahun anggaran ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat itu juga sudah masuk dalam rencana pembangunan wilayah Musrenbang. Nah, sehingga di situ kita sesuaikan. Nanti apabila anggarannya di tingkatan wilayah itu kurang memenuhi, nah ini bisa kita masukkan ke dalam pembangunan di tingkatan OPD teknis, misalnya infrastruktur ya nanti ke PUPKP dan lain sebagainya. Untuk kesejahteraan masyarakat bisa ke dinas sosial, bisa ke misalkan pendidikan ya kita arahkan ke kegiatan pendidikan yang anggarannya lebih memenuhi. Nah, ini prosesnya. Jadi manfaatkan reses akhir tahun dan reses awal tahun. Kalau nanya boleh nggak? Silakan tanya ke DPRD. DPRD ini bukan ruangan eksekutif, sibuknya tidak sesibuk eksekutif. Nah, DPRD itu malah menginginkan masukan-masukan dari masyarakat yang itu bisa kita masukkan ke dalam aspirasi-aspirasi kita. Nah, kalau penyusunan peraturan daerah, silakan misalkan pengen bikin aturan apa. Nah, kita nanti akan rumuskan di dalam tim perumus, itu ada namanya Badan Pembuat Peraturan Perundangan Perda, Pemperda di DPRD Kota Yogyakarta, yang itu tugasnya adalah merumuskan sebuah aturan yang itu untuk masyarakat di Kota Yogyakarta. Bentuknya adalah peraturan daerah. Nah, itu nanti bisa kita
rumuskan dan kita buatkan. Kalau memang membutuhkan naskah akademis, ya kita nanti akan angkat di dalam naskah akademis untuk menyusun peraturan daerah. Dan di situ semua ya pasti fungsi pengawasan nanti yang terakhir. Misalkan kasus kayak kemarin, kasus krisis sampah di kota Yogyakarta. Nah, ini kita juga melakukan pengawasan bagaimana pemerintah kota secepatnya menanggulangi masalah-masalah ini. Nah, ini juga sampai sekarang kita masih melakukan pengawasan dan pendampingan yang akhirnya kita masih diizinkan membuang sampah di TPA Piungan. Nah, tetapi dengan jumlah yang sangat terbatas dan sudah mulai terurai antara anorganik dengan organiknya. Nah, ini semua dari masukan-masukan masyarakat untuk pemerintah Kota Yogyakarta yang kita lakukan sebagai fungsi pengawasannya. Saya kira itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dewangga di Klitren ya sudah bergabung di siang hari ini. Mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Kemudian ini saya ke Mbak sebentar. Ada Mbak Rahmawati di Timoho. Ini pertanyaannya sepertinya untuk Ibu Sani ya. Selamat siang Sonora FM, Ibu Sani dan Pak Danang. Saya Rahmawati di Timoho. Mau tanya Ibu terkait dengan pembuatan rencana kerja. Ini biasanya tim dari Bapeda itu butuh waktu berapa lama sih Bu untuk membuat? Dan yang paling menjadi tantangan tuh apa? Saya masih awam tapi seru mendengarkannya. Monggo silakan Ibu. Oke. Jadi kalau dalam penyusunan rencana kerja ini mungkin kita ke RKPD dulu ya yang tahunan gitu ya. Yang tahunan itu kita secara tata kala proses-prosesnya itu semuanya sudah ada di dalam regulasi. Jadi misalnya di bulan Januari itu kita harus melakukan apa, Februari itu melakukan apa dan seterusnya. Dan itu dilakukan N-1 tahun sebelumnya. Jadi untuk yang sekarang ini kita sedang menyusun RKPD untuk tahun 2025. Prosesnya sudah kita mulai sejak di bulan Januari kemarin. Ada musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang di tingkat kelurahan. Itu kita menyerap usulan-usulan dari masyarakat. Jadi dalam perencanaan itu kan ada top down dari atas ke bawah, ada bottom up dari bawah ke atas. Nah, itu yang untuk unsur bottom up-nya kita ambil aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang kelurahan itu. Kemudian di bulan Februari sampai dengan minggu kedua ini di tingkat Kemantren itu dilanjutkan ya tadi yang Musrenbang di kelurahan, kemudian Musrenbang Kemantren. Kemudian ada juga forum konsultasi publik yang kita lakukan kemarin sudah kita lakukan hari Rabu kemarin ya. Itu untuk menyerap aspirasi dari stakeholder pembangunan yang kita hadirkan pada saat konsultasi publik, memberikan masukan terhadap dokumen rancangan awal RKPD yang kita sudah susun itu. Kemudian nanti masih ada lagi di bulan Maret dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat kota gitu. Nah, di Musrenbang di tingkat kota itu setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan, kemudian ada juga konsultasi ke DIY gitu. Kemudian nanti terakhir ditetapkan maksimal di minggu pertama bulan Juli gitu untuk RKPD. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan ke proses penganggaran nanti yang mulai melibatkan Pak Danang dan teman-teman di DPRD itu nanti ada penyusunan kebijakan umum anggaran KUA PPAS, prioritas plafon anggaran sementara. Kemudian nanti berlanjut terus sampai pembahasan RAPBD dan berakhir di akhir tahun APBD-nya gitu. Jadi memang proses RKPD ini tidak lepas dari endingnya itu nanti menjadi anggaran APBD yang akan kita gunakan untuk membiayai pembangunan di tahun 2025 seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu. Tadi ada Mbak Rahmawati ya di Timoho. Matur suwun sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Ini satu lagi boleh ya, Bapak ya? Boleh. Di sini ada Mas Danu di Gejayan. Mau tanya Bapak, kalau kita masyarakat mengusulkan sesuatu ke DPRD, ini mekanismenya seperti apa? Terima kasih. Monggo silakan. Mekanismenya bisa datang perseorangan
atau kalau lebih enak itu datang secara kelompok. Nah ini mendasarkan pada kepentingan apa yang harus disampaikan. Kalau itu kepentingan pembangunan, ya tentu saja tadi sudah disampaikan Bu Sani bahwa rencana pembangunan itu kan sesungguhnya mulai awal tahun. Jadi anggaran tahun 2024 ini mulai dilaksanakan, tetapi juga menyusun anggaran tahun 2025 sudah dilaksanakan juga perencanaannya. Betul. Yang tadi disampaikan adalah mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, endingnya nanti tingkat kota. Biasanya ini minggu ketiga bulan Maret. Nah, ini semua diakumulasi. Nah, di tengah-tengah itu kita ada yang namanya usulan pokok pikiran DPRD. Okay. Nah, ini kita sedang nyusun nih. Nah, supaya apa? Pokok pikiran ini juga masuk ke dalam rencana pembangunan tingkat kota. Nanti setelah masuk di situ kita rumuskan. Nah, DPRD tugasnya apa? Rumusan-rumusan yang tadi kita rapatkan dengan masing-masing stakeholdernya. Nah, bagaimana dengan kegiatan ini? Kegiatan A bagaimana? Kegiatan B bagaimana? Anggarannya berapa? Ini dirumuskan menjadi kesimpulan, namanya kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara. Jadi prosesnya untuk tahun 2025 sudah sangat seru ini. Nah, nanti makanya sampai dengan bulan Agustus setelah kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementaranya diputuskan oleh bersama-sama DPRD dan wali kota atau kepala daerah. Ini karena masih pejabat, dan ini pejabat wali kota memutuskan, baru kemudian membahas namanya RAPBD. Nah, masuk ke RAPBD ini bulan September sampai dengan Oktober, selesai bulan November diusulkan kepada DIY untuk mendapatkan evaluasi. Nah, ini panjang kan ya, ada semua ya, Bapak, kalau masyarakat mau mengusulkan, nah ini awal mengusulkan ini di bulan-bulan ini boleh memasukkan usulan baik dari sekumpulan masyarakat atau mau mengusulkan aturan. Mas, ini harus jadi perda nih. Nah, apa nanti kita analisa, kita susun menjadi peraturan daerah yang itu untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Oke, gitu. Jadi tetap membuka aspirasi dari Mas masyarakat. Danu, ya. Oke, baik. Seperti itu Mas Danu ya di Gejayan Matursuwun sudah bergabung bersama kami. Kita jeda dulu boleh ya Pak Danang dan juga Bu Sani. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Masih ada satu WhatsApp lagi belum saya bacakan. Bagi sahabat Sonora juga masih ada waktu sekitar 13 menit lagi ya untuk bergabung. Silakan di 081754832000 atau mau telepon bersama kami ngobrol langsung boleh banget di 0274557762. Kami segera kembali. Sonora FM. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di siang hari ini, edisi 9 Februari 2024. Dan kita masih ngobrol terkait dengan tema kita adalah tugas dan fungsi DPRD Kota Yogyakarta dan juga rencana kerja 2024 yang masih kita hadirkan sampai dengan pukul 12 siang nanti. Masih ada waktu sekitar 9 menit atau 8 menit lagi ya. Monggo segera dikirimkan saja WhatsApp-nya buat sahabat Sonora yang mau bergabung di WhatsApp kami di 081754832000 dan bisa melalui telepon kami di 0274557762. Kita juga masih ngobrol bersama dengan Ketua DPRD Kota Yogyakarta ada Bapak Danang dan juga Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Yogyakarta Ibu Sadi. Baik, Ibu Sadi dan juga Pak Danang, saya izin bacakan di sini masih ada satu WhatsApp yang bergabung. Di sini masih ada Mas Vincent di seputaran Kota Gede. Mau tanya Bapak dan juga Ibu, ini terkait dengan
semisal ada perencanaan infrastruktur yang itu urgent, misalkan seperti jembatan rusak dan ini tidak masuk dalam rencana yang disusun oleh Bapeda, itu nanti seperti apa Ibu untuk rencananya, untuk penganggarannya dan lain sebagainya? Monggo silahkan. Oke. Monggo ke Ibu Sani dulu boleh? Oh iya, boleh dari saya dulu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat urgent, jadi kita dalam perencanaan itu memang kita 1 tahun sebelumnya untuk hal-hal yang rutin, rutin gitu ya. Cuman kita juga ada teman-teman kita di dinas teknis itu punya anggaran pemeliharaan. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang sifatnya urgent, insidental, itu bisa langsung ditangani gitu. Terus untuk laporannya itu nanti bisa memanfaatkan juga Jogja Smart Service, kan kita sudah punya ya Jogja Smart Service, itu harusnya semua warga kota itu sudah punya akun di situ. Itu kalau kita mau laporan tinggal pakai HP masing-masing aja lapor, nanti langsung disampaikan ke OPD terkait yang menangani permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara urgent tersebut gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang sifatnya urgent gitu, kita memang tidak perlu merencanakan secara setahun sebelumnya, tapi sudah ada anggaran yang khusus disiapkan. Ya, insidental gitu, pemeliharaan. Memang sudah ada. Baik, berarti tetap tertangani ya Ibu ya? Bisa, ya. Oke, tambahan mungkin Pak Danang boleh? Ya, ini karena Mas Vincent ini di wilayah Kota Gede, saya jadi mengingatkan. Nah, karena wilayah Kota Gede itu ada perbatasan dengan Kabupaten Bantul, sehingga kalau nanti wilayah itu memang dibutuhkan koordinasi terlebih dahulu, ini ya kita koordinasi. Kalau perlu melibatkan daerah istimewa Yogyakarta untuk menyambungkan mau ditangani siapa ini kegiatannya. Karena wilayah perbatasan, jadi kalau wilayah kota saya kira jembatannya tidak ada ya, aman semuanya. Cuman memang untuk wilayah ya seperti Kali Gajah Wong itu kan bentangannya melintas di 2 wilayah, kota dan Kabupaten Bantul, sehingga kita masih perlu koordinasi. Oke, baik. Seperti itu Mas Vincent di Kota Gede, matur suwun ya sudah bergabung bersama kami. Ini saya kira di WhatsApp semuanya sudah saya bacakan. Mungkin boleh dong di perbincangan terakhir ya Pak Danang, statement closingnya mungkin terkait dengan sebelum kita masuk ke situ, gimana sih mungkin dari sinergi DPRD sendiri ke pemerintah, kemudian ke masyarakat sendiri pendekatannya dan lain sebagainya. Ya, DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah mitra dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta, sehingga unsur pemerintahan daerah itu ada DPRD, ada pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga apapun yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta harus sepengetahuan dari DPRD. Dan DPRD sendiri dalam melakukan fungsi pengawasannya itu demi peningkatan pembangunan di Kota Yogyakarta. Nah, semua ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan eksekusinya. Itu kita mengetahui dan selalu harus bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau dari Bu Sani sendiri, bagaimana sih Ibu sinerginya dari Bapeda terhadap DPRD sendiri, Ibu? Monggo silahkan. Bapeda dalam menjalankan ketugasan perencanaan tentunya tidak lepas juga dari stakeholder pembangunan, yang salah satunya adalah DPRD. Dalam penyusunan, kalau boleh kami contohkan ya, dalam penyusunan dokumen RKPD sendiri pun kan tadi sudah saya sampaikan ada materi pokok-pokok pikiran dari DPRD. Jadi perencanaan dari DPRD itu perencanaan usulan dari DPRD melalui pokok-pokok pikiran itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD. Harus dimasukkan gitu. Kemudian juga dalam proses perencanaan juga di perencanaan jangka menengah kita ada
nanti ditetapkan dalam bentuk perda. Nah, dalam pembahasan perda itu pastinya juga melibatkan Bapak Ibu DPRD gitu untuk perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka panjang. Jadi peran serta DPRD dalam perencanaan pembangunan itu memang sangat besar gitu. Selain itu dalam proses-proses seperti musrenbang, konsultasi publik, kita juga selalu menghadirkan Bapak Ibu untuk dapat memberikan masukan seperti itu. Oke, baik. Ini yang terakhir mungkin boleh dari Bu Sani dulu, mungkin himbauan atau mungkin pesan-pesan buat Gen Z dan juga milenial, mungkin udah silakan. Ya, kalau untuk Gen Z ini seperti pesan saya ke anak-anak saya gitu. Gen Z ini mungkin yang perlu ditingkatkan itu kepedulian, awareness terhadap kepekaan terhadap lingkungannya. Karena memang kecenderungan yang mungkin saya lihat di dalam rumah saya sendiri gitu ya, itu Gen Z itu kepekaannya kurang terhadap lingkungan gitu. Karena mungkin mereka sudah terlena dengan ini gitu ya. Lingkungan atau dunia mereka itu sudah lebih luas gitu ya. Sehingga yang ada di dekat mereka sendiri mungkin kadang-kadang terlupakan gitu. Itu yang mungkin perlu ditingkatkan seperti itu. Kalau milenial ini adik-adik saya, milenial ini mungkin karena ada di dalam lingkungan kerja kami sehari-hari, selain masalah kepekaan itu tadi juga kerjasama gitu ya. Karena mungkin teman-teman punya istilahnya itu punya pendirian gitu ya. Dalam punya pendirian itu kadang-kadang perlu untuk disinkronkan dengan yang kenyataan yang ada gitu. Ya mungkin itu yang perlu ditingkatkan kalau milenial. Oke, baik. Pak Danang, monggo silakan 1 menit boleh Bapak? Bagi milenial ya tadi disampaikan bahwa pemerintahan ini adalah otomatis mau tidak mau adalah besok menjadi tanggung jawab teman-teman milenial dan teman-teman Gen Z. Ya tentu saja Gen Z juga tadi disampaikan kepeduliannya terhadap lingkungan, terhadap situasi sekitar ini perlu kepekaan yang lebih. Dan gunakan sarana yang ada saat ini sebagai sarana pendukung, bukan malah justru sarana ketergantungan. Oke, baik. Dan ini sarana pendukung, karena dengan gadget apa saja bisa disampaikan secara cepat. Tadi ada usulan-usulan bagaimana menggunakan gadget, dan kita sendiri yang sudah agak masih kolonial ya Bu ya. Kita sendiri teman-teman yang sekarang ini menjadi pejabat di Kota Yogyakarta, ini adalah baby boomers yang tentu saja sudah menyiapkan perangkatnya menyesuaikan kebutuhan untuk saat ini. Karena baby boomer ini peralihan, sehingga bisa mengakomodir keinginan-keinginannya. Dan saya pastikan pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyiapkan ini semua melalui JSS tadi yang disampaikan. Ini bisa segera untuk merespon kegiatan masyarakat. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Sani ya, terkait dengan mungkin tema kita di pagi menjelang siang hari ini atau siang hari ini begitu ya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan semuanya bermanfaat buat kami semua dan juga sahabat sonora yang mendengarkan. Terima kasih juga sahabat sonora yang sudah mendengarkan kami di perbincangan siang hari ini. Selain ini masih ada program AMKM Siang. Anda bisa merequest lagu yang bisa mengirim-kirim salam juga, dan Anda juga akan mendengarkan sampai dengan pukul 1 siang nanti masih bersama dengan saya Zahira Ayadi 97,4 Sonora FM Yogyakarta.